makam Syekh Jumadil Kubro mungkin membingungkan banyak orang. Pasalnya ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo ini. Syekh Jumadil Kubro sendiri merupakan mubalik terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro memiliki peranan yang sangat penting dalam dakwah dan penyebaran agama Islam pada zaman Majapahit. Ia mulanya menyebarkan ajaran Islam di Samudera Pasai, kemudian berkelana ke Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga Wajo, Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim ada di beberapa tempat, yaitu Trowulan Mojokerto, Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan. Berikut beberapa keterangan tentang Syekh Jumadil Kubro yang diambil dari berbagai sumber. Satu, makam Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim terdapat di beberapa tempat, ada yang di Pulau Jawa, ada pula di Pulau Sulawesi. Makam Syekh Jumadil Kubro yang pertama diklaim terdapat di Trowulan atau Mojokert karena ia wafat di wilayah ini. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Wajo, Sulawesi Selatan. Ini karena ia terakhir kali berdakwah di daerah Goa. Ia bermukim di Sulawesi karena sebagian besar orang Bugis ketika itu belum masuk Islam. Kemudian, pendapat lainnya menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Semarang. Ada pula yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Dua, mengenal Syekh Jumadil Kubro. Setelah mengetahui beberapa tempat yang diklaim sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, kamu tentunya perlu mengenali cerita dari mubalik terkemuka pada zaman Majapahit ini. Syekh Jumadil Kubro berasal dari wilayah Samarkand, Uzbekistan. Ia lahir pada tahun 1270 sebagai putra Ahmad Syah Jalaluddin, yakni bangsawan dari Nasrabad, India. Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan Islam di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ia berkelana ke Pulau Jawa dengan menyambangi Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga berdakwah di kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang para wali di Pulau Jawa dengan nama asli, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro disebut juga dengan Bapak Wali Songo. Tiga, perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro. Sejak kecil Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Syekh Jumadil Kubro kecil mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Makkah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariah, dan ilmu-ilmu yang lain. Sebelum aktif berdakwah, Syekh Jumadil Kubro pernah menjabat sebagai gubernur dekan di India. Setelah pensiun, ia akhirnya berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan ajaran Islam. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berkeliling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Bapak Wali Songo ini pada akhirnya datang dan berdakwah ke Nusantara. Ia menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada era Majapahit. Kemudian, ia menyebarkan ajaran Islam sampai ke Goa, Sulawesi Selatan, untuk kemudian berdakwah di sana. Syekh Jumadil Kubro mendirikan surau pertama di Gunung Kawi yang berdampingan dengan kelenteng. Oleh karena dakwahnya yang dilakukan di berbagai tempat, beberapa tempat mengklaim makam Syekh Jumadil Kubro ada di sana. 4. Cara dakwah Syekh Jumadil Kubro. Melansir laman NU, cara dakwah Syekh Jumadil Kubro adalah dengan berdagang. Dalam mengembangkan dakwah pertamanya di kalangan kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro berdakwah dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi.
Hal ini dilakukan karena ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukan, pasalnya hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Strateginya dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk solat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi, ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan bagaimana cara beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut, Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan Majapahit. Maka dari itu, Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit.